Untuk rokok sendiri itu emang kandungannya ada banyak ya, sekitar kurang lebih 4.000 zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya. Dan juga untuk efek dari rokok itu sendiri juga karena emang memiliki sebagian besar memiliki zat-zat karsinogenik atau zat-zat yang memicu timbulnya sel kanker, dan juga ada zat-zat berat. Ya, karena ini tadi saya masih tertarik terkait yang tadi sempat disampaikan oleh Dr. Indah bahwa ada yang disebut rokok alternatif atau vape gitu ya. Tapi setelah dengerin dari Dokter Muli bilang, lah kok ternyata akibatnya luar biasa gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya nggak alternatif ya dok, atau gimana ini? Iya, akan menempel di baju. Nah, baju itu atau mungkin pada saat itu suami sambil HP-an gitu ya. Kemudian baju dicuci oleh istri, HP dipegang oleh anak. Nah, partikel yang ada di HP itu bisa kehirup sama si Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini spesial, kita akan memperingati Hari Tanpa Tembakau World Tobacco Day 2024. Dan pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang jenis-jenis rokok. Ada rokok non-elektrik dan juga yang vape. Nah, bagaimana kira-kira dampaknya untuk kesehatan dan juga dampak lingkungan kepada keluarga? Pada episode kali ini telah hadir narasumber spesial yang memang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Indah selaku dokter spesialis paru dan juga Dr. Muli yang merupakan PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUP. Kita sapa terlebih dahulu. Halo dokter. Halo Mbak Lisa. Ya, gimana dok kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah, agak batuk sedikit, maaf Wah, ya. tapi tetap semangat untuk memberikan Ya. edukasi untuk Siap. pemirsa. Kalau Dr. Muli? Terima kasih sekali Mbak Nisa. Ya, saya sangat terhormat sekali bisa hadir di acara UBTV ini ya. Saya sangat senang bisa di sini. Siap, baik dok. Nah, kita kan mau bahas spesifik tentang rokok. Nah, kalau masyarakat mungkin taunya tentang rokok yang tradisional yang biasa, tapi akhir-akhir ini makin banyak vape, bahkan rasanya macem-macem gitu ya. Mungkin dari Dokter Indah terlebih dahulu, ini seperti apa sih dok rokok itu? Rokok itu ya. Jadi rokok itu kan kalau seperti yang kita tahu ya, ada rokok yang kretek, rokok filter, ada juga vape, ada juga sisa ya. Itu semua kalau kita bilangnya kalau rokok yang filter, rokok kretek itu adalah rokok konvensional. Tapi kalau yang rokok vape itu e-cigarette ya. Nah, sisa juga termasuk dalam kategori yang rokok konvensional. Rokok konvensional ini sudah banyak ya, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi kalau vape ini kan tergolong baru ya, dan ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa vape ini bisa menggantikan rokok konvensional dalam upaya berhenti merokoknya. Tetapi ya nanti kita akan bahas mungkin lebih lanjut ya Mbak ya, terkait mungkin resiko ya atau akibat dari penggunaan kedua rokok itu. Oke, jadi di awal ini kita bilang jangan salah kaprah dulu kalau vape itu alternatif aman, padahal nggak gitu ya dok. Iya. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, Dokter Muli, bagaimana sih sebenarnya rokok itu mempengaruhi kesehatan paru kita? Ya, kita lihat ya Mbak Nisa ya. Untuk rokok sendiri itu emang kandungannya ada banyak ya, sekitar kurang lebih 4.000 zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya. Dan juga untuk efek dari rokok itu sendiri juga karena emang memiliki sebagian besar memiliki zat-zat karsinogenik atau zat-zat yang memicu timbulnya sel kanker, dan juga ada zat-zat beracun di dalamnya. Apalagi ada suatu asap rokok yang terhisap itu kan masuk ke dalam paru kita, itu akan mengiritasi paru sehingga mengakibatkan terjadinya suatu peradangan di paru itu sendiri. Dan efek jangka panjangnya memang penyakitnya itu sangat banyak. Salah satunya bisa terjadi suatu penyakit paru obstruktif kronik, atau bisa kita kenal kalau orang awam itu paru-paru molor, dan juga bisa juga terjadinya kanker paru. Tak hanya di paru itu sendiri ya, bisa juga terkena penyakit jantung, gangguan kehamilan, impotensi ya, dan lain-lain. Ya, untuk rokok itu sendiri juga dia itu efeknya selain dari penyakit yang saya sebutin, efeknya itu juga akan mengakibatkan terjadinya kelemahan di imunitas tubuh kita, sehingga kita tuh rentan terkena suatu penyakit paru, yakni seperti yang kita kenal juga dengan nama pneumonia atau radang paru, atau flek paru ya, bisa kita kenal dengan tuberkulosis. Wah, Ya. ini spektrum penyakitnya waduh banyak banget ya dok ya. Akhirnya kayak serem ternyata. Nah, ini tadi saya masih tertarik terkait yang tadi sempat disampaikan oleh Dr. Indah bahwa
ada yang disebut rokok alternatif atau vape gitu ya. Tapi setelah dengerin dari Dokter Muli bilang, lah kok ternyata akibatnya luar biasa gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya nggak alternatif ya dok, atau gimana ini? Iya, jadi sebenarnya dari beberapa penelitian juga ya, dan memang penelitian itu banyak dilakukan oleh orang barat ya di sana, ya nggak harus orang barat sih, yang di luar Indonesia itu, sedangkan di kita ini kan juga masih proses, itu banyak sekali dampak yang disebabkan baik itu rokok konvensional maupun rokok elektronik atau vape-nya. Salah satu dampak yang paling berat dari vape ini mungkin pernah dengar istilah EVALI. Jadi EVALI itu adalah e-cigarette or vape associated lung injury ya. Jadi luka pada paru yang disebabkan karena penggunaan dari vape. Tentu saja ini harus kita gali, terutama riwayat penggunaan vape atau rokok elektronik ini ya. Nah, ini kalau sudah pasti ada riwayat itu, kemudian sudah kita singkirkan penyakit paru yang lain, jelas itu penyebabnya adalah dari rokok vape itu sendiri. Gitu. Tapi berarti akhirnya berbeda ya dok ya, akibat dari nge-vape sama rokok tradisional itu? Sebenarnya sama ya Mbak ya, karena kan gini, jadi rokok konvensional itu mereka memiliki kandungan ya. Nah, kandungan yang mencolok ini membedakannya dengan rokok vape ya. Kalau rokok konvensional itu kan ada yang dibakar, jadi daun tembakau yang dibakar. Sedangkan vape itu kan cairan yang dipanaskan, yang nantinya menghasilkan gas ya. Nanti itu yang akan dihirup oleh perokoknya. Nah, kalau yang rokok konvensional yang dibakar itu akan menghasilkan gas CO atau karbon monoksida, di mana karbon monoksida ini tidak ada di vape. Nah, gitu. Nah, terus tapi ada kandungan yang sama-sama dimiliki oleh dua jenis rokok ini, yaitu nikotin, yang sama-sama menyebabkan kecanduan. Tetapi yang zat-zat lainnya yang mungkin tidak ada di satu rokok tapi ada di rokok yang lain, ternyata itu juga berbahaya. Contohnya misalkan kalau di rokok vape ini kan ada propilen glikol ya, itu juga mampu menyebabkan iritasi tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Muli. Jadi di awal iritasi menimbulkan beragam penyakit paru yang lain gitu. Tapi kalau rokok konvensional, gas CO-nya salah satunya itu bisa menyebabkan, kalau berikatan dengan sel darah merah kita kan jadinya keracunan gas CO ya, yang tiba-tiba kondisi pasien pink terus bisa meninggal, lemes gitu, mati lemes. Nah, itu salah satunya ya. Jadi sama saja sebenarnya. Mungkin Dokter Muli mau melengkapi, silahkan dok. Saya setuju dengan pendapat Dr. Indah, dan saya hanya ingin menambahkan ya, untuk kandungan dari vape itu sendiri emang banyak ya kandungan-kandungannya. Salah satunya kita bisa tahu dari tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nisa, itu ada agen-agen perisa ya, seperti rasa-rasa yang terdapat di dalam vape. Makanya di zaman milenial sekarang kan suka ya happening, ada banyak rasa, terutama vape-vape ini ada rasa buah-buahan seperti rasa anggur ya, stroberi. Habis itu kan sampai sekarang udah ada timbul yang baru-baru lagi ya, yang ini rasa-rasa seperti rasa minuman, cappuccino ya, milkshake, vanilla dan lain-lain ya. Agen-agen perisa ini sendiri itu ada komponen aldehidnya. Nah, komponen aldehid itu sendiri itu akan merusak DNA sel kita sendiri. Terutama ada juga efek dari mentol itu sendiri, itu akan mengakibatkan terjadinya iritasi paru. Selain itu juga dari efek dari propilen glikol ya, itu, dan ada senyawa dari volatil juga, itu akan mengiritasi dari paru kita sendiri, sehingga kita tuh terlebih rentan terkena suatu infeksi dari paru atau gangguan pernapasan yang lain. Ada juga komponen lain, kita tahu bahwa vape itu kan kita jadi pemanasan ya, pemanasan di logam. Jadi selain dari komponen dari logam itu sendiri juga ada kandungan timbal, ada kandungan kromium di dalamnya. Nah, apabila kita menghisap vape itu sendiri, itu akan terjadi deposisi dari kandungan logam, timbal, dan kromium itu sendiri. Itu kan deposisi dalam paru kita, itu lama-kelamaan akan timbul suatu kerusakan sel yang lebih dalam, sehingga efek jangka panjangnya akan terjadinya kanker paru yang kita takutin ya. Serem banget ya dok ya, gara-gara mau ngisep yang rasa-rasa, ternyata jangka panjangnya luar biasa. Oke, tadi sempat juga disinggung terkait EVALI. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya tadi masih bingung, karena ini pertama kali saya dengar juga, dan mungkin pemirsa yang mendengarkan saat ini juga wah baru nih gitu ya. Dan apakah semua yang nge-vape mungkin yang baru-baru itu langsung kena EVALI itu, atau mungkin ada prosesnya sampai orang akhirnya oke, kamu kena EVALI gitu, gimana dok kira-kira? Ya, jadi semuanya tidak langsung ya Mbak ya, karena begini, berdasarkan pengalaman yang saya ketahui, pada perokok dengan vape itu berbeda dengan perokok konvensional. Kalau perokok konvensional mungkin satu hari dia harus habis 1 pak
Satu pak itu isi bisa 12-20 batang. Itu menurut mereka ya. Tetapi kalau perokok yang vape itu jadi satu botol itu mungkin habisnya bisa beberapa hari atau mungkin berminggu-minggu atau mungkin 1 bulan karena mungkin penggunaannya sekarang menghisap ya 1 kali. Oke, nanti mungkin sejam 2 jam lagi ngisap lagi. Nah, jadi sedikit-sedikit tapi sering. Nah, tentu saja jangka waktu dari awal dia nge-vape sampai timbulnya penyakit EVALI ini butuh waktu lama. Ya, nah tapi memang ada beberapa penelitian studi yang menyatakan bahwa ya mungkin bisa 10-20% itu dia akan menimbulkan penyakit tersebut. Ya, ada juga memang yang belum, ya bisa dibilang belum atau tidak, ya itu mungkin tergantung tapi sama saja gitu. Cuma kan lama waktu ini bisa menentukan juga gitu loh kapan dia munculnya penyakit EVALI seperti itu. Oke, baik. Dokter Muli, apa pernah menemukan pasien yang sudah kamu EVALI gitu? Ini pertama-tama kita harus tahu dulu ya, untuk EVALI itu sendiri kan singkatan dari e-cigarette or vape product use ya, associated with lung injury ya. Jadi bila diartikan itu adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan penggunaan rokok vape itu sendiri ya Mbak Nisa ya. Nah, untuk gejalanya sendiri itu untuk EVALI itu bervariasi ya dari satu orang ke orang lain, terutama gejalanya seperti sesak napas, batuk ya. Bisa juga gangguan di sistem pencernaan kita seperti mual, muntah maupun diare. Bisa juga timbul adanya suatu demam. Nah, untuk EVALI itu sendiri biasanya memang bervariasi tiap satu orang ke orang lain ya. Tidak semua orang langsung menderita EVALI. Biasanya memang timbulnya juga jangka panjang. Nah, EVALI sendiri itu memang mengakibatkan dampak yang sangat serius ya untuk kesehatan terutama di organ paru kita sendiri. Dan kadang-kadang memang pasien itu membutuhkan pengobatan yang lebih intensif ya sampai ke perawatan intensif. Nah, untuk EVALI ini sendiri biasanya memang dikaitkan penyebabnya itu belum sepenuhnya diketahui ya. Tapi emang ada yang beberapa sumber mengatakan dia itu emang efek dari vitamin E asetat yang tergantung di dalam zat adiktif di vape itu sendiri. Itu ada beberapa kasus itu mengatakan bahwa efek dari vitamin E asetat itu sendiri. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya udah jelas banget ya pemirsa kalau vape itu bukan alternatif, malah ada penyakit lain yang timbul kayak gitu. Tapi kalau dokter Muli dan dokter Indah Pak sudah pernah menemui pasien yang akhirnya memang didiagnosa EVALI? Ya berdasarkan pengalaman kami ya, kalau di RSSA kami belum mendapatkan Mbak, jujur saja ya kami belum mendapatkan yang memang ini betul-betul murni karena penyebabnya rokok vape gitu ya. Memang belum ada, tetapi kalau penyebab dari misalkan inhalasi zat toksik itu ya mungkin ada beberapa ya, tetapi kalau yang murni karena vape ini kami belum. Tapi oleh karena itu ya kami istilahnya di sini juga istilahnya mewanti-wanti ya jangan sampai hal itu tuh ada gitu. Tetapi kenyataannya memang ada, cuma kita sampai saat ini memang belum pernah mendapatkan kasus yang murni penyebabnya karena vape. Oke, karena orang masih pikirannya oke, kalau tradisional nggak baik, aku cari alternatif, terus ngeliat temanku kayaknya baik-baik aja. Ternyata pelan-pelan ya dok ya, itu efeknya ke dalam tubuh. Kemudian kita bisa tahu indikasi kira-kira kok sudah mulai nggak enak nih tubuh apa segala macam, itu biasanya tahunya seperti apa dok? Ya, kalau jadi gini, kita ada istilahnya gejala respirasi ya. Nah, gejala respirasi itu bisa batuk, bisa sesak, bisa nyeri dada, ada juga nanti gejala sistemik itu seperti demam, penurunan berat badan, ya gejala mual, muntah dan sebagainya. Tetapi jelas ya kalau misalkan ada penderita udah mulai batuk-batuk nih, batuk-batuknya bisa berdahak ataupun kering, kadang disertai dengan sesak napas. Kemudian kita pastikan menggali ya dari anamnesis itu ya, tanya wawancara ke pasien, oh ya dok saya perokok gitu ya, kita gali perokoknya jenis yang mana, sudah berapa lama, kemudian kapan berhentinya, apakah sudah berhenti atau belum, kemudian terakhir merokoknya kapan, jam berapa. Nah kalau misalkan itu kita gali ya dan ternyata itu ngeling ya Mbak dengan apa yang dia keluhkan sekarang, kemungkinan ya memang itu salah satunya penyebabnya, walaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan yang lain, penyebab yang lain, karena kan kita harus tetap menggali lebih banyak lagi ya. Tetapi kalau udah perokok, jadi istilah perokok itu kayak pintu gerbang untuk penyakit yang lain. Jadi orang perokok berat, penyakit yang lain misalkan kalau dulu yang kemarin kan COVID ya, COVID gampang nempel. Sekarang TBC ya, TBC bisa lebih lebih mudah menempel pada perokok daripada mereka yang tidak perokok seperti itu. Dan penyakitnya akan jauh lebih berat dibandingkan mereka yang tidak merokok. Begitu. Jadi makanya saya bilang
perokok itu adalah pintu gerbang untuk penyakit Ini yang serem banget dok. lain ya, terutama penyakit respirasi ya Mbak, penyakit yang berhubungan dengan apa istilahnya kuman atau bakteri yang disebabkan karena transmisi udara. Gitu. Baik, siap. Oke, dokter Muli, kira-kira kalau udah kadung gitu ada pengobatannya nggak sih? Ya, emang untuk pengobatannya sendiri kita emang harus pertama kali ya otomatis kita harus berhenti merokok dulu ya. Untuk biasanya kalau kita untuk evali itu sendiri karena kita emang di poli RSSA sendiri emang sudah ada poli unit berhenti merokok ya. Emang bila emang kita udah saat ini memang sedang merokok dan butuh bantuan medis segera bisa datang langsung ke poli UBM di RSSA sendiri. Oke. Ya. Kayak gimana sih dok agar orang yang udah biasa merokok gitu ya terus tiba-tiba kalau omongan dokter tuh kadang mungkin masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Nah gimana biar nurut gitu kira-kira pasiennya? Ya, jadi gini Mbak, sebenarnya orang mau berhenti merokok itu kan pertama harus berasal dari niat dia sendiri. Ya, kita di sini tuh hanya membantu dulu. Kalau dia niatnya belum mau berhenti ya kita susah. Ya, tapi kalau dia sudah niat saya ingin berhenti karena tahu resiko merokok itu seperti apa, termasuk juga untuk resiko di lingkungan dan yang paling dekat mungkin adalah keluarga yang satu rumah. Dia datang begitu pasti akan kita bantu. Dan sebenarnya di kita tidak hanya dokter paru aja enggak, tapi kita tim. Karena di situ juga ada dari tim psikiatri, rehabilitasi medik, bahkan juga ada terapi akupuntur karena tidak mudah Mbak sebenarnya. Itu kan karena kecanduan. Seperti hanya kita diet ya Mbak ya. Kita itu kan sudah hobi makan gitu ya. Terus kita diminta diet itu kan susah kalau hanya satu orang aja yang membantu kita. Tapi kalau banyak pihak, banyak yang support itu insya Allah itu akan bisa berhasil gitu. Ya, tapi tentu saja kembali lagi ke niat dulu, niat masing-masing orang dulu. Iya. Nawaitunya nih ya. Iya, nah. Tapi biasanya datang ke rumah sakit udah kadung sakit ya dok ya. Nah, ya itu. Nah, ini yang memang harus apa ya, challenge juga ya. Jangan sampailah timbul sakit baru ke rumah sakit. Tetapi dari awal sudah tahu karena sebenarnya kan sudah dipromosikan di mana-mana ya bahaya untuk merokok itu. Nah, ya saya rasa sih nggak harus nunggu sakit. Kalau memang ingin berhenti ya silahkan gitu. Kita siap membantu. Gitu. Oke, siap. Tapi kalau berbicara terkait mungkin regulasi dari pemerintah, kalau kita ngelihat memang di bungkus-bungkus rokok sudah banyak tulisannya bahaya merokok apa segala macam. Tapi apakah itu juga turut disupport oleh pemerintah terkait hal tersebut mungkin dok? Ya. Ya, mungkin supportnya begini ya Mbak ya. Setahu saya itu sebenarnya sudah ada call untuk berhenti merokok ya. Smoking cessation itu sudah ada di Kemenkes, bisa hubungi nomor sekian, itu sudah ada sebenarnya. Jadi bisa via telepon, via WA juga, itu sampai Kemenkes juga ya Mbak ya. Tetapi sekali lagi kan kembali ke diri kita. Kita sudah diberikan foto seperti itu di bungkus rokoknya. Kira-kira takut apa enggak? Nah gitu. Cuma memang salah satu regulasi yang jelas adalah terkait menaikkan tarif bea cukai ya mungkin ya. Kalau di Indonesia kan merokok boleh tapi menaikkan tarif bea cukai ini kan maksudnya supaya masyarakat tuh berpikir dua kali gitu loh untuk membeli rokok, termasuk juga vape gitu ya, apalagi yang impor gitu kan ya Mbak. Mungkin itu yang dilakukan. Nah dari tadi kita ngobrolin tentang dari POV si perokok gitu ya dok ya. Nah sekarang kalau si perokok itu tinggal bersama dengan orang lain seperti keluarga, itu kena dampaknya juga nggak sih kira-kira? Mungkin dokter Muli mau menjelaskan? Jadi memang kita harus tahu dulu ya, perokok itu ada dua ya, nggak hanya pelaku perokok itu sendiri atau perokok aktif, tapi untuk lingkungan sekitarnya juga akan terkena dampaknya. Seperti misalnya ada suami yang merokok, misalnya tinggal serumah dengan istrinya, dengan anaknya, nah itu akan menjadi perokok pasif untuk istri dan anaknya itu sendiri. Maupun di lingkungan kerjanya sendiri ya, itu akan timbul perokok pasif. Nah efek yang ditimbulkan oleh perokok aktif maupun perokok pasif itu sendiri ya itu sebetulnya sama aja, kan sama-sama satu yang kalau misalnya dia merokok ya otomatis kan masuk langsung ya ke hidup atau ke hisap lewat mulut. Sedangkan kalau untuk yang perokok pasif itu sendiri kan masuk pasti kan lewat organ penciuman kita, lewat hidung. Ya jadi sama-sama terakumulasi di dalam paru kita. Jadi efeknya itu sebetulnya sama. Tapi efeknya emang tidak langsung. Ya efeknya biasanya jangka panjang dan salah satunya sudah saya sebutkan tadi ya. Penyakit paru obstruktif kronik atau paru molor yang paling kita takutin kan emang ke arah kanker paru itu sendiri. Lebih bahaya mana sih dok? Perokok aktif atau pasif sebenarnya?
Ya, kalau untuk berbahaya sama-sama berbahaya, maupun perokok aktif maupun perokok pasif, sama juga juga dengan pengguna vape. Itu efeknya juga sama. Ya, sama-sama berbahaya ya. Oke baik, Dokter Indah ada contoh nggak sih case gitu mungkin pasien-pasien sebelumnya sebenarnya nggak pernah ngerokok tapi karena keluarganya ada yang ngerokok, jadinya Ya. gimana tuh ceritanya? Iya, jadi sebenarnya banyak ya kalau kasusnya. Contohnya saja yang paling banyak di rumah sakit ya di RSSA itu adalah tumor paru. Nah, tumor paru itu mungkin banyaknya laki-laki ya, tetapi enggak. Sekarang itu kan laki-laki perempuan sama ya, hampir sama, perbandingannya itu hampir sama. Kenapa? Karena perempuan kalau di Indonesia kan banyaknya perokok pasif ya, dan itu bisa terkena tumor paru gitu. Jadi bukan perokok aktif tapi dia perokok pasif, hanya ikut menghirup asap tapi penyakitnya bisa jauh lebih parah daripada yang merokok aktif itu banyak. Dan saya ingin menambahkan di sini, jadi ada perokok, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah third hand smoker ya, jadi mungkin perokok tahun ketiga ya. Artinya begini, dia tidak merokok ya, dia bukan perokok pasif tetapi dia menghirup partikel rokoknya dari benda lain. Misalkan seorang suami perokok, walaupun dia merokoknya sudah di luar rumah, ya kan? Tapi partikel rokok itu akan menempel di baju. Nah, baju atau mungkin pada saat itu suami sambil HP-an gitu ya. Kemudian baju dicuci oleh istri, HP dipegang oleh anak. Nah, partikel yang ada di HP itu bisa kehirup sama si anak. Nah, ada ya namanya third hand smoker. Jadi nggak harus aktif pasif tapi ada third hand. Jadi dia menghirup partikel yang ada di benda. Itu ada. Ya, jadi satu orang merokok bisa dampak ke yang lain-lain juga. Kaget dong, baru tahu Iya, kayak gitu. ada seperti itu. Ada Makanya nggak kan sengaja ya kayak makanya gitu? mungkin kalau kita menghadapi orang perokok itu kita nggak tahu orang itu merokok ya, tetapi kok aku bawa rokok ya gitu, entah itu HP ya, baju dia, itu karena dia nempel. Nah, terus kan kita mencium-cium gitu ya, aku kayak bawa rokok. Nah, Masuk lah kayak gitu ya, padahal jangan dicium-cium. betul. Oke baik. Berarti kalau kayak gini yang harus diterapi nggak cuma si perokok ya dok ya, serumah Iya, serumah. biar betul. semua sama-sama sehat. Tadi saya sempat agak disinggung juga kalau di RSSA ada gitu ya, untuk ibaratnya untuk membantu mungkin yang sudah kadung terus akhirnya mau berhenti atau bagaimana dok? Apakah ada pendampingan khusus? Iya, kalau di RSSA kan memang saat ini yang paling banyak adalah mereka yang sudah memiliki keluhan. Kemudian setelah kita istilahnya penegakan diagnosis, ternyata ada penyakit, contohnya tumor paru. Nah, dengan di situ kita melakukan pendampingan. Ini loh bahayanya merokok, itu memang salah satunya ini. Nanti dia akan mengajak keluarganya. Nah, di situ baru kita ya, istilahnya memberikan edukasi juga pada keluarganya. Kalau misalkan dia merokok, harus mulai kurangi, dihentikan. Nanti di situ kita tunjukkan caranya seperti apa gitu. Iya. Harus pelan-pelan ya. Jadi satu orang yang sakit kita ajak yang lainnya untuk ayo kita berhenti Ayo. ya. Nah, Berhenti. iya. Ya, Dokter Muli, emang ada nggak sih sebenarnya rokok yang betul-betul jadi alternatif gitu ya? Ini enak nih bisa menggantiin rokok tradisional atau vape, ada nggak sebenarnya? Untuk saat ini sih sebetulnya emang untuk alternatif merokok itu sendiri yang menganggap itu vape ya tidak ada ya sampai saat ini ya. Hanya emang ada pengobatan kita untuk pengganti merokok atau nikotin replacement therapy itu sendiri, itu bentuknya emang banyak. Ada yang bentuk yang kunyah atau patch dan lain-lain. Tapi untuk saat ini memang belum ada ya untuk saat ini untuk pengganti dari rokok itu sendiri. Tapi emang ya harus wajib berhenti itu. Untuk penggantinya secara langsung bendanya belum ada saat ini. Ya, untuk mau saya tambahkan ya sebetulnya untuk rokok ini sendiri efeknya itu sebetulnya banyak selain tadi yang disebutin efeknya ke penyakit, tapi efeknya ke lingkungan juga banyak ya, karena emang dari membutuhkan produksinya juga membutuhkan SDM yang nggak sedikit ya. Habis itu juga emisi karbon yang ditimbulkan juga berdampak kepada kesehatan kita juga. Oke, iya lingkungan akhirnya kena hal negatifnya juga ya, padahal wah buat diri sendiri deh ngerokok, ternyata orang yang lain yang nggak harusnya kena dampaknya jadi kena ya termasuk hal tersebut. Oke baik, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Dokter Indah dan juga Dokter Muli, karena untuk merubah mindset ini kayaknya jadi PR bersama gitu ya, bukan hanya tugas dari para dokter, tapi juga kita semua yang tahu
tahu resikonya, harus saling ibaratnya gandengan tangan. Yuk kita bantu untuk setidaknya mengurangi dulu baru berhenti. Nah, gimana nih Dok? Kasih dong motivasi dan biar teman-teman ini terutama yang lagi nonton saat ini untuk tergerak hatinya kayak oh iya ya ini nggak sehat nih buat kesehatan. Silakan Dokter Indah dulu. Iya, oke, terima kasih Mbak Nisa ya. Jadi sekali lagi memang niat ya untuk berhenti merokok itu perlu niat dari diri kita masing-masing ya, mengingat juga kita ini tidak hidup sendiri tetapi juga kita hidup dengan berdampingan dengan orang lain dan juga kita tinggal di lingkungan yang alami. Sebenarnya Indonesia ini kan bagus ya jangan sampai dirusak oleh karena asap rokok begitu ya. Jadi menurut saya pertama tetap niat ya jika ingin berhenti. Nah kalau memang butuh bantuan bisa kita bantu ya untuk berhenti merokoknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Siap. Terima kasih Dokter Indah. Ya. Silakan Dokter Muli. Terima kasih Mbak Nisa. Saya hanya mengingatkan bahwa emang untuk rokok dan vape itu sama-sama berbahayanya ya. Tidak ada manfaat yang bagus, hanya emang beberapa orang mungkin menganggap vape itu salah satu alternatif, yaitu mungkin harus dirubah mindsetnya kembali ya. Dan untuk vape, untuk zaman sekarang yang gen milenial kan untuk lebih ke banyak untuk show off atau bergaya dan lain-lain, itu mungkin harus diubah karena mungkin efeknya itu tidak saat ini, tapi mungkin jangka panjang 10 tahun atau 20 tahun kemudian ya efek-efek yang ditimbulkan juga sama seperti perokok itu sendiri. Bisa menyebabkan terjadinya penyakit paru obstruktif kronik atau penyakit paru molor, dan yang kita takut ini ya, terjadinya kanker paru itu sendiri. Maka dari itu jika Anda emang sekarang masih merokok, segeralah berhenti, dan juga kalau emang tidak bisa berhenti sendiri, kita siap untuk membantu, dan dari pelaku perokok itu sendiri wajib untuk mencari pengobatan medis yang sesuai ya. Dan bila emang sekarang masih menggunakan vape, juga disarankan untuk berhenti, dan itu bukan solusi untuk pengganti untuk rokok itu sendiri ya. Terima kasih Mbak Nisa. Siap, baik, terima kasih banyak Dokter Muli, Dokter Indah atas Sama-sama. edukasinya. Saya juga ikut belajar banyak ternyata ya hari ini, dan semoga teman-teman yang nonton ini bukan cuma dengerin ya, tapi dilakukan, bahkan mengajak orang-orang terdekat. Yuk kita hidup sehat tanpa rokok. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton pada episode kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.